qariba. Wa kadzalika fi nisyani idza amila al-'abdu amalan min al-a'mali nasiyan wa yarqasuddin dzalikal amal fallahu ta'ala qad 'afa anhu fi dzalikal amal. Sama dengan di atas tadi, yaitu pandangan pertama yang tanpa sengaja itu adalah rezeki, ya bukan dosa karena yang tidak sengaja. Pandangan yang kedua yang berdosa karena sudah terencana. Ini juga apabila dalam hal lupa apabila ada seorang hamba beramal dari beberapa amal secara lupa tanpa bersengaja dengan amal itu. Jadi sholat subuh 3 rakaat tapi memang tidak sengaja, atau tanpa tasyahud awal di sholat zuhur, isya, asar, tanpa dia bersengaja, maka Allah akan mengampuni dia dalam amal-amal yang salah itu. Memang dia tidak sengaja. Kama annahu aidan in arada al-qalbu wa hamma bima'siyatin ma lam yakun israran la yuktabu alaihi wa la yuhasabu alaihi ma lam ya'mal bihi au yatakallam. Hadza fil ma'asi. Sebagaimana juga Allah akan memaafkan, Allah akan mengampuni apabila ada hati merencanakan dosa, berencana untuk melakukan dosa. Selama dosa itu dia tidak berulang-ulang, tidak rutin, maka tidak akan dicatat sebagai dosa oleh Allah dan tidak akan dihisab, tidak akan masuk dalam hisab pengadilan amal buruk besok, selama dia belum mengamalkan rencana buruk itu atau selama dia tidak ucapkan rencana itu. Ini pengampunan seperti ini selama tidak dia amalkan adalah dalam dosa-dosa, maksiat-maksiat. Amma fi dhaati fa ma'jurun biniyati wa himmatihi. Itu dalam masalah dosa ya tadi. Adapun dalam taat, dalam ibadah-ibadah, sholat atau puasa, baca Quran, maka dia akan dapat pahala, diberi pahala dengan niatnya dan himmahnya. Himmah itu keinginan. Walaupun dia belum baca, walaupun dia belum beribadah, tetapi karena sudah niat maka dicatat oleh Allah. Dicatat amal baik. Wa illam ya'mal al-ma'siyat allati hamma biha kanat hasanatan. Apabila seorang hamba itu belum mengamalkan maksiat yang dia rencanakan itu, gagal atau dia menggagalkan berbuat dosa itu, maka dicatat sebagai amal baik. Itu ada hadisnya. Fa idza taqarrara hadza faqad thabata anna al-qalba ra'isul badani wa anna jami'al karamatil lati ja'alnaha lil a'dha'i hiya raji'atun ilaihi. Jadi penjelasan ini apabila sudah positif, sudah resmi, maka sudah positif bahwa hati itu adalah kepala dari semua badan. Kepala atau pimpinan dari seluruh anggota tubuh itu adalah hati. Dan semua kekeramatan itu yang saya sudah diterangkan bahwa kekeramatan itu setiap anggota tubuh punya kekeramatan sendiri-sendiri, itu kembalinya ujung-ujungnya adalah kepada hati itu sendiri. Walau karamatun ukhra mukhtasatun bihi. Hati juga punya beberapa kekeramatan lain yang khusus menjadi kekeramatannya hati. Min karamatihi idla'ul haqqi subhanahu lahu ala ma udi'a fil alamil akbari minal asrari. Di antara kekeramatannya hati ialah Allah akan memperlihatkan
Allah akan memberitahukan pada hati itu akan rahasia-rahasia yang Allah simpan di alam yang kosmos yang besar ini, alam langit, alam di atas langit yang kita tidak tahu, itu akan diberitahukan oleh Allah kepada hati itu. Wa minha ayyudli'ahu Allah ta'ala 'alal illati was sababil lati li ajlihi wujida amrumma aw an ay kaunin kanat minal akwani fil alami ruhaniyan aw ghayra ruhaniyin 'alal jumlah. Wa dzalika mimma dzakarahu Sayyidi Muhyiddin fi kitabihil madhkur. Di antara kekeramatan hati ialah Allah memperlihatkan, Allah memberitahukan penyebab atau faktor terjadinya sesuatu gejala-gejala alam, kejadian, kenapa gempa, kenapa banjir, kenapa kekeringan, itu apa sebabnya, itu diberitahukan oleh Allah penyebabnya, atau diberitahukan oleh Allah tentang suatu kejadian-kejadian di alam ini sebelum terjadi, baik yang kejadian itu sifatnya rohani atau non rohani atau fisik. Alal jumlah diberitahukan oleh Allah, dibocorkan rahasia alam itu oleh Allah secara garis-garis besar, tidak satu persatu, tidak satu kasus per kasus. Dan banyak selain itu keramat-keramatnya hati, yaitu yang disampaikan oleh Imam Muhyiddin di kitab tersebut di atas. Tatimatun azguru fiha syai'an mimma qalahu fil munasabah allati bana 'alaiha kitabahul madhkur. Allati bana 'alaiha kitabahul madhkur. Kita apa tadi ya? Tatimatun artinya adalah pelengkap. Ini adalah pelengkap. Yang di dalam pelengkap ini akan saya terangkan hal-hal yang disebutkan oleh Imam Muhyiddin bin Arabi di dalam keserasian atau relevansi antara relevansi yang beliau bangun, beliau dasarkan kitab beliau itu atas relevansi itu. Qala radhiyallahu anhu indal kalami 'ala al-qadam fal ta'lam anna dhayyal ardi li ashabil mujahadati al-khariqina safinatu jusumihim bil ijtihadi wal qaddi fil muamalati. Kata beliau Ibnu Arabi ketika membicarakan membicarakan kaki. Kata beliau, ketahuilah Anda harus tahu bahwa dilipatnya bumi dari beratus-ratus kilo hanya beberapa langkah, bisa ditempuh beberapa langkah, yang dimiliki oleh orang-orang yang ahli riyadhah, ahli mujahadah, ahli memerangi nafsu, yang tidak tunduk pada hawa nafsu, itu adalah sebagai perahu fisik mereka. Dengan jerih payah, dengan bersungguh-sungguh di dalam bermuamalah, di dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika anna Allah ta'ala al-hakimah, al-alimah, al-khabirah, awda al-hikama fil munasabati wa 'alaiha qama imadu hadzal kitabi. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Kok bisa beratus kilo bisa ditempuh dengan beberapa langkah? Itu ialah karena Allah Subhanahu wa taala yang maha bijak, maha tahu, maha teliti. Itu Allah telah menitipkan, Allah menyimpankan hikmah itu
diletakkan oleh Allah di dalam keserasian, di dalam relevansi, kepantasan antara kekeramasan itu dengan anggota tubuh. Dan relevansi itulah kitab ini, fondasi atau tiang kitab saya ini, Kitabul Arabi, akan diterangkan sesuai dengan kepantasan, kerelevansian itu. Fala tuhassilu maqaman illa ayyakuna bainahu wa bainal ma'siyat allati tu'addika ilaihi munasabatun. Maka kamu tidak akan mendapatkan suatu derajat kecuali apabila antara derajat itu dan sifat-sifat yang membawa kamu pada derajat itu apabila ada keserasian, apabila ada kepantasan, ada kesinergian. Kal aini masalan idza waqa'at indama huddalaha subhanahu wa tasawwat bima farada 'alaiha wa nadabat ilaihi wa badarat bidzalika kullihi ala atammi wujuhihi fayurithuha al-musyahadata. Contoh, saya beri contoh mata. Contoh misalnya mata itu apabila mata itu berhenti di batas yang telah ditentukan oleh Allah, tidak melanggar batas itu. Mata itu berhenti di batas yang menjadi aturan Allah, batas itu. Kemudian mata itu melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah kepada mata itu. Dan mata itu melakukan kewajiban-kewajiban itu, dan mata bergegas-gegas melakukan kewajiban Allah itu semuanya dengan semaksimal mungkin, dengan praktek yang paling sempurna, sunnah-sunnahnya dia amalkan semua. Maka sifat itu, perbuatan itu akan menghasilkan musyahadah, akan memberikan mata itu derajat musyahadah. Musyahadah itu tembus pandang, sesuatu yang gaib bisa terlihat. Fa in u'tiyat badalal musyahadati al-munajatah tana'amatin nafsu min jatis sam'i la min jatil basar wa baqiyal basaru ghayra mutana'imin bi syai'in idh haqiqatuhu an-nadharu wa la ya'riful musahadata walal kalama wa ma huwa. Apabila mata itu diberi kekuatan munajat, bercurhat kepada Allah sebagai gantinya musyahadah, sebagai gantinya tembus pandang, sebagai gantinya indera kelima. Kok ternyata mata itu disenangkan oleh Allah bermunajat, maka hati akan merasa nikmat dari sisi pandang, dari sisi pendengar, dari sisi telinga, bukan dari sisi mata. Kan tadi sukanya dia munajat, maka hati akan merasa puas dari sisi telinga itu akan mendengarkan sesuatu yang terasa nikmat, bukan mata. Sebab musyahadahnya diganti oleh Allah dengan munajat. Baqiyal basaru ghairu mutana'imin. Kemudian mata tidak merasa nikmat, tidak merasa puas dengan apapun. Sebab yang merasa puas ada hati-hatinya. Sebab apa? Sebab mata itu hakikatnya adalah pandangan.
pandangan. Mata itu tidak kenal munajat. Mata tidak mengenal apa itu munajat. Mata tidak mengenal apa itu pembicaraan. Apa itu pembicaraan? Tidak tahu mata. Wasawabu indal alimil hakimi mudabiqun lil musabi mujanisun lahu. Liannahu yadda'ul asya'a mawadhi'aha. Pahala itu menurut Allah yang Maha Tahu, Maha Bijak itu pahala ya. Pahala amal menurut Allah itu sesuai dengan sesuatu yang orang yang diberi pahala, dengan anggota tubuh yang diberi pahala itu. Dan pahala itu sejenis dengan anggota tubuh yang diberi pahala. Kenapa? Sebab Allah itu meletakkan segala sesuatu itu pada tempatnya yang sesuai, serasi, sinergi dengan sesuatu itu. Fala yaj'alu al-musyahadata thawabas sam'i walal munajata thawabal basar. Fa inna haqqa iqahuma ta'ba dzalik. Maka Allah tidak akan memberikan derajat musyahadah menjadi punya indera keenam itu oleh Allah tidak akan dibuat sebagai pahalanya kuping. Dan munajat, suka bermunajat kepada Allah tidak akan dibuat sebagai oleh Allah, tidak akan dibuat sebagai pahalanya mata. Sebab hakikat semuanya itu, hakikatnya mata, telinga, munajat, musyahadat itu tidak sesuai. Kok mata ya? Fa inna haqiqahuma tak bazalik. Hakikat semuanya itu tidak mau, menolak satu pahala yang tidak serasi, tidak sesuai, tidak sinergi dengan fungsi anggota mata itu.